Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 583 sampai dengan 584, biarkan dia menanganinya. Dan itulah bagaimana kami berempat melewati neraka dan kesulitan yang tak terhitung sebelum melarikan diri dengan nyawa kami. Aula besar bergema dengan suara sedih Vian Yang, matanya berkedip-kedip ketakutan. Dan untuk mencegah bencana seperti itu terjadi lagi. Sebagai tetua dan pemuka dari sekte penipu iblis, adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk membesarkan sosok sejati untuk melaksanakannya. Beban sekte tersebut. Untuk menghindari korban yang tidak perlu dan menumbuhkan kejeniusan. Pidato Vian yang penuh gairah, perasaan, menyentuh hati Xie Weiwei dan Vian Din. Sedangkan sisanya hanya bosan dan tertidur. Bukan hanya faksi tetua Si, tetapi bahkan kelompok tetua Bai pun kaku dengan kelopak mata bergerak-gerak. Siapa yang bisa menyalahkan mereka? Betapapun hebatnya sebuah cerita, paling tidak buatlah cerita yang singkat, jangan bertele-tele selama berjam-jam. Satu-satunya alasan Xie Weiwei menerimanya adalah karena dia ada di sana pada pertemuan naga ganda yang terakhir. Tapi kami, orang-orang tua, tidak ada hubungannya dengan itu. Tentu saja kami bosan dengan ocehanmu. Melihat keluar. Demi Tuhan, ini sudah malam. Berapa lama lemak babi ini akan bertahan? Sampai pagi. Tetua Si juga memiliki batasannya dan menoleh ke tetua kedua, seharusnya begitu. Waktu untuk pergi. Ya, ayo kita lari. Tetua Si brilian. Tetua kedua berkata dengan semangat. Keduanya pasti sudah menyelesaikan pekerjaan mereka sekarang dan saya tidak ingin mendengar satu kata pun lagi dari orang ini jika saya bisa membantu. Kamu bukanlah satu-satunya. Tetua Si berteriak, Vian Yang, mohon tunggu sebentar. Saya mengerti segalanya. Karena proposal ini mendapat tentangan yang begitu besar, kami akan memasang pin di dalamnya. Mengingat ini sudah sangat larut, mari kita lanjutkan di lain hari. Tetua Si benar, kita mungkin berdebat berhari-hari di sini. Sebaiknya kita melakukan pencarian sendiri sebelum kita berkumpul lagi. Seseorang telah mendukungnya, dan bukan hanya faksinya, tetapi juga pihak tetua Bai. Mereka semua memujinya sampai ke surga. Wajah gemuk Vian yang berkedut dan tenggelam, kenapa selalu seperti ini? Aku bahkan tidak pernah bisa menyampaikan setengah dari maksudku. Hahaha, kami memahami perasaan Vian Yang dan dia tidak perlu menjelaskannya. Mendengar penceritaan kembali Vian yang terasa seperti membaca selama 10 tahun. Tetua Si tertawa dengan wajah datar. Pemimpin sekte, maafkan kekasaran saya hari ini dan jika tidak ada yang lain, mari kita akhiri pertemuan di sini dan membahas nasib kantor tenaga kerja di lain waktu. Xie Weiwei menatapnya, tidak dapat memahami pemikirannya. Kami akan melakukannya. Tapi jangan membunyikan bel sesukamu. Mengadakan pertemuan adalah hak pemimpin sekte. Ya, aku akan mengingatnya selamanya. Tetua Si tahu Xie Weiwei hanya berusaha sekuat tenaga dan hanya mengangguk. Dia dan kelompoknya pergi dengan tergesa-gesa, membuat Xie Weiwei terkesima karena suatu alasan. Sendirian dengan sekutunya, Tetua Bai mengejek. Melihat Tetua Si begitu terpuruk terasa sangat menyenangkan, hahaha. Ini semua berkat kelambanan Vian yang sampai si tua bangka tidak tahan lagi. Vian Yin terkekeh dan menepuk bahu Vian Yang. Wajah Vian yang berkedut, kapan aku membuang waktu? Saya seorang operator yang lancar, ingatlah. Dia jelas-jelas salah dan kebenaran kita yang besar mengguncang dirinya. Dan masih banyak lagi pelajaran yang bisa saya bagikan. Saya dapat membaginya dengan Anda jika... Oh, tidak, lebih baik kau beritahu si tua bangka itu. Telinga kita cukup tersumbat untuk hari ini. Kami tidak akan tahan lagi dengan omong kosongmu yang tak henti-hentinya. Vian Gui menghentikan Vian yang sebelum dia masuk ke dalamnya, lagi. Yang lain langsung setuju, melakukan apapun yang mereka bisa untuk menghentikan mulut si gendut terbuka. Si gendut merasa kecewa. Tidak adakah yang bisa merasakan pengabdian lurusku yang abadi? Kerutan di dahi Xie Weiwei tidak pernah lepas darinya. Aneh, apa yang sedang dilakukan tetua Si hari ini? Dia bukan dirinya yang licik seperti biasanya. Mungkin dia datang hanya untuk memamerkan kekuatannya untuk mencoba menghentikan kita. Tapi lihat dia, kehilangan semuanya, hahaha. Vian yang mengejek. Yang lain mengangguk tanpa peduli. Tetua Bai berkata, si tua bangka pasti masih menganggap dirinya sebagai bos sekte dalam. Lihat dia sekarang, hahaha. Sementara yang lain mencemooh pengorbanan orang lain seperti pemenang, seseorang memasuki aula dan membungkuk, pekerja Yuling meminta untuk bertemu dengan pemimpin dan guru sekte.
Ada apa dengan gadis ini? Tetua Bai menoleh ke Xie Weiwei. Xie Weiwei bertanya, masuk. Yuling bergegas lebih dalam dan membungkuk, pemimpin sekte, Tuan, para elit menyebabkan keributan di kantor tenaga kerja, membunuh dan melukai banyak orang. Mereka memperingatkan kami untuk tidak menginjakkan kaki di kawasan elit atau kami akan menderita karenanya. Apa? Mereka semua berteriak. Para elit dan kantor tenaga kerja tidak pernah bersinggungan satu kali pun, namun mereka tiba-tiba pergi ke sana. Vian yang menghentak, siapa bajingan yang berani membunuh buruh? Apakah dia tidak peduli dengan peraturan? Yang mulia, ini Qi Feng dan Yu Juan. Yu Ling melaporkan. Semua memiliki kesadaran tertulis di wajah mereka. Yu Juan adalah cucu dari tetua ketujuh sedangkan Qi Feng adalah cucu dari tetua kedua. Mereka berada di pihak tetua Xi dan melakukan perintahnya. Xie Weiwei menghela nafas. Suatu pengalih perhatian yang besar, menggunakan waktu tetua berada dalam pengasingan dan kami berada dalam pertemuan, dia membuat kantor tenaga kerja dan para elit menjadi musuh bebuyutan. Memilih kandidat dari kantor tenaga kerja sekarang akan jauh lebih sulit. Sekte dalam memiliki keuntungan. Mereka bisa memilih sesuka mereka. Terakhir ku dengar, kami bertiga memimpin wilayah elit. Vian yang menjulurkan lipatannya. Vian Gui menggelengkan kepalanya. Kami tidak bisa ikut campur. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah jika buruh malah ingin menjadi elit. Setiap orang mempunyai harga diri dan setelah dipermalukan, mereka akan sulit sekali untuk tetap ingin menjadi elit. Hal ini akan membuat banyak orang merangkak keluar dari kayu untuk mengambil tempat tersebut. Kita mungkin tidak mempunyai satu pekerja pun yang bersedia. Mereka mempermainkan kita. Hancurkan semuanya, para bajingan itu merusak rencana besarku. Aku akan meluruskannya. Vian yang melebarkan hidungnya, berjalan pergi untuk memberikan hukuman. Xie Weiwei berseru. Tidak ada gunanya. Mereka pasti punya alasan bagus untuk melakukannya. Benar, apa alasan mereka main-main dengan kantor tenaga kerja? Pemimpin sekte, mereka mewakili wilayah elit dalam menguji level murid. Menggunakan para murid yang menantang mereka sebagai alasan, mereka membantai banyak orang. Yu Ling melaporkan. Xie Weiwei mengangguk. Dengan tidak adanya pihak ketiga, tidak peduli apa yang kita katakan, mereka hanya akan memutarbalikkannya demi keuntungan mereka. Dan dengan tetua Xi di belakang mereka, itu hanya akan merugikan kita. Satu-satunya kelemahan kami adalah mereka datang untuk menguji para murid sebagai perwakilan dari kawasan elit. Apakah kalian bertiga memberitahu mereka hal semacam itu? Xie Weiwei menoleh ke arah para iblis dan mendapati mereka menggelengkan kepala, semuanya kecuali si gendut kuning, memilih untuk melihat kemanapun selain ke arahnya. Saya tahu itu aneh, dan sekarang mereka punya alasan yang bagus. Xie Weiwei menggelengkan kepalanya. Vian Yang dan Vian Gui mengangkat alis dan pemimpin sekte bertanya, apa yang kamu katakan pada mereka? Tidak ada, hanya Yu Juan yang mengeluh tentang bagaimana dia ingin mewakili kami dalam menguji kandidat elit dan memenuhi tugasnya sebagai kakak perempuan. Saya pikir dia hanya bermain-main dan setuju. Semua orang menghela nafas. Vian Yin berubah serius. Dengan terjeratnya kantor tenaga kerja dan kawasan elit, kita tidak bisa menyentuh keduanya. Bagaimana cara kita mengatasi kekacauan ini? Di mana Zuo Fen? Kenapa dia tidak ada? Xie Weiwei bertanya. Tetua Bai membungkuk. Dia sedang terburu-buru menangani beberapa masalah dan sudah berhari-hari tidak terlihat. Kalau begitu biarkan dia menanganinya saat dia kembali. Dia lebih baik dalam memutarbalikkan aturan daripada tetua Xi. Xie Weiwei mencibir dan membuat yang lain bingung. Tidak peduli seberapa jeniusnya Zuo Fen, dia hanyalah seorang murid. Dia bisa melakukan apa yang kita tidak bisa. Mereka bukan sembarang elit, tapi elit dari beberapa orang lama. Gua yang sunyi itu berantakan. Zuo Fen masih duduk di lantai batu yang keras, wajahnya tidak lagi berkerut kesakitan. Setelah pertarungan sengit sampai mati melawan kekuatan naga surga ke-9, itu berakhir dengan kemenangan Zuo Fen, menjinakkan semua kebiadabannya dalam pertempuran yang berkepanjangan ini. Jiwa Zuo Fen kini terkompresi, sedikit demi sedikit, dengan kekuatan naga berkeliaran di pusatnya dalam bentuk naga, di titik puncak fusi. Penggabungan tersebut berkembang saat kabut tipis menutupi jiwanya dan kompresi berlanjut.
Kemudian, kabut-kabut pecah dengan cahaya menyilaukan yang datang dari dalam dan melepaskan kekuatan yang kuat membuat jiwa Suofen bermandikan cahaya. Setelah jiwanya ditutupi oleh 5 lampu warna-warni, pikiran Suofen masih sama suramnya seperti sebelumnya. Suofen sendiri sedang duduk di sana seperti patung. Mengaum. Tapi kemudian raungan drakonik datang dari dalam pikirannya, dari dalam cahaya berwarna, diikuti oleh 4 cakar dan naga sepanjang 1000 meter. Cahaya prismatik menempel di tubuhnya, membentuk sisiknya. Wajahnya yang perkasa menanamkan kekuatan dan martabat. Suofen membuka matanya yang sekarang seperti naga dan melolong ke langit. Kekuatan naga yang perkasa menghancurkan apapun yang disentuhnya, bahkan mengguncang penghalang impermanen CVV. Dan bersamaan dengan itu, para tetua itu sendiri. Penatua Shi berbicara mewakili semua orang ketika dia menyampaikan keterkejutannya. Kekuatan jiwa naga surga begitu menakjubkan bahkan ketika baru saja terbentuk. Satu-satunya alasan Vicissitudes Barrier masih berdiri adalah karena Tuan meminjamkan jiwa naga bumi. Anak itu benar-benar permata. Hahaha, benar. Ini pertama kalinya aku melihat jiwa naga surga juga dan harus kukatakan, itu benar-benar kekuatan yang luar biasa. Penatua Yuan mengangguk. Suofen menjadi tenang setelah itu, merasakan perubahan pada dirinya. Matanya berkeliaran di sekitar gua yang hancur saat jiwa naga yang mempesona mengubahnya menjadi mata drakonik. Itu hanya menunjukkan bahwa fusi itu sukses besar dan Suofen tetap menjadi dirinya sendiri. Jiwa naga menyatu dengan jiwanya dan mengambil wujudnya. Jadi meskipun tubuhnya diremukkan, diplester atau dilumatkan, jiwanya akan terbang begitu saja untuk mencuri tubuh lain. Satu-satunya kemampuan Ethereal Stage. Berbicara tentang kekuatan jiwa, dia telah meninggalkan Radiant Stage jauh di belakangnya. Itu seperti memberi jiwanya sebuah baju besi. Namun panggung Radiant melawan panggung Ethereal seperti anak berusia 3 tahun melawan menara berotot setinggi 7 kaki. Meskipun dalam kasus Suofen, itu akan seperti menara otot pada anak berusia 3 tahun. Ditakdirkan untuk memberikan kejutan yang tidak menyenangkan, termasuk kematian. Hahaha, lapisan pertama dari Radiant Stage dan lapisan pertama dari jiwa Ethereal. Aku benar-benar kekejian. Suofen terkekeh. Bahkan dia tidak menyangka bahwa kemajuan ini akan membawa perubahan yang begitu aneh. Dan lagi, karena dia bukan seorang kultivator ortodoks, itu sudah pasti. Ruang itu beriak dan cahaya merah keluar dari dantiannya. Cahaya berdarah bersinar di mana-mana dan membusuk apapun yang disentuhnya. Sambil terhuyung-huyung, Suofen langsung memasuki meditasi, hanya untuk menemukan bayi darahnya juga berada dalam tahap radian. Blood Baby adalah roh dunia ini dan dalam tahap radiant ia memiliki kekuatan jiwa yang mengerikan, jauh lebih baik daripada rata-rata ahli. Ia bahkan bisa berubah menjadi pedang darah yang membuat jiwa ahli tahap ethereal menjadi tiada. Blood Baby menjadi semakin mengerikan seiring pertumbuhannya dalam budidaya. Inilah satu-satunya alasan yang membuat Saint Patriarch Blood Demon menjadi sosok yang luar biasa di domain suci. Kejutan ini membuatnya percaya diri dalam melawan ahli tahap ethereal. Dengan jiwa naga di sisinya dan Blood Baby menyelinap dalam beberapa serangan, siapa yang bisa menyentuhnya? Penatua Yuan membuat tanda dan jiwa naga bumi kembali padanya. Dia memegang janggutnya sambil terkekeh. Sekarang jiwa naga surga telah terbentuk, semuanya telah beres. Lepaskan penghalangnya. Ya Pak. Kelimanya membungkuk. Tapi kilatan warna merah menghajar mereka, menghantam penghalang dan membuat mereka terhuyung-huyung. Sambil gemetar, Penatua Shi mengerang dan mendapat tatapan aneh dari Penatua Yuan, ada apa? Sial itu melakukan serangan jiwa dan mengejutkan kami. Wajah Elder Shi berubah ketakutan. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya, hahaha, tidak apa-apa. Dia baru saja menguji kekuatan jiwa naga surga. Bukan itu. Penatua Shi melanjutkan, gelombang pertama memang merupakan kekuatan jiwa naga surga, tetapi gelombang kedua dipenuhi dengan kebencian dan kegelapan. Ini seperti dua jiwa yang berlawanan. Katakan apa? Penatua Yuan mengerutkan kening, tenggelam dalam pikirannya. Apakah itu berarti anak itu menyembunyikan lebih banyak rahasia? Ledakan. Suara keras terdengar dari dalam gua dan mengguncang 5 ketidakkekalan hingga mundur 5 kali.
Masing-masing tetua menunjukkan keterkejutan mereka dengan cara yang aneh. Penatua Yuan bertanya, kali ini ada apa? Penatua dia membutuhkan waktu lama untuk mengumpulkan akalnya. Anak itu memecahkan penghalang kita. Penatua Yuan terperangah. Bagaimana? Kelimanya adalah ahli tahap ethereal lapisan keempat yang jika digabungkan dapat menangani ahli lapisan keenam. Bagaimana penghalang mereka bisa muncul seperti balon? Jiwa naga langit memang kuat, tapi tidak terlalu keterlaluan. Rahasia macam apa yang masih kamu sembunyikan, nak? Penatua Yuan menghela nafas. Tidak menyadari bahwa Zuofen dibuat bingung oleh efeknya. Tempat di mana dia berada sudah lama tidak lagi menjadi sebuah gua. 100 meter di sekelilingnya, tidak ada satupun benda. Semuanya berubah menjadi debu begitu berada dalam jangkauannya. Tahap keempat Divine Eye of the Void, domain absolut, penghancur luar angkasa. Mata kanan Zuofen memiliki 4 lingkaran cahaya emas yang berkedip. Dia tidak hanya mendapatkan jiwa naga surga, Blood Baby-nya juga ditingkatkan, sekarang memiliki kekuatan jiwa yang belum pernah terdengar sebelumnya dan bahkan mata kekosongan ilahi miliknya pun mendapat peningkatan. Itu adalah gerakan universal. Sempurna ketika seseorang berada dalam bahaya, memusnahkan segala sesuatu dalam jarak 100 meter dengan getaran yang kuat. Dia akan membunuh tanpa meninggalkan apapun. Tidak peduli pasukan apa yang dikirim untuknya, tidak ada yang bisa menyentuhnya. Kekuatan Kaisar Surgawi sesuai dengan legenda. Zuofen menyeringai dan kepercayaan dirinya melonjak karena memiliki satu kartu as lagi untuk menghadapi para ahli. Dengan keamanannya yang terjamin, dia tidak akan lagi merasa takut. Itu bahkan baru saja menembus penghalang. Di area 100 meter ini, dia adalah raja, bahkan dewa. Semua seni tingkat kaisar bersifat mistis dan seperti dewa, hahaha. Sambil terkekeh di dalam, Zuofen melangkah keluar. Ketika dia tiba, gua itu sangat rapi dan sekarang menjadi lubang yang aneh. Karena segala sesuatu di dalamnya berubah menjadi debu.